Diam kau, jangan melawan makin sakit nanti. Dalam sebuah video lain yang beredar di Reddit, seorang pengguna bernama Lazy Ray Scallion membagikan rekaman yang diklaim berasal dari sepupunya. Menurut penuturannya, video tersebut direkam di sebuah ruang konferensi dalam kasino di kota asalnya. Ia juga menyebutkan bahwa selama proses pembangunan kasino tersebut, ditemukan sisa-sisa manusia di area yang sama, tepat di lokasi ruang konferensi itu berada. Sebuah klaim yang membuat rekaman ini terasa semakin mengerikan. Rekaman tersebut menunjukkan kejadian yang berlangsung tepat saat jam menunjuk pukul tengah malam. Dalam video itu, terlihat sosok transparan menyerupai bayangan berjalan perlahan dari satu pintu ke pintu lainnya di bagian belakang ruang konferensi. Sekilas, kejadian ini mungkin bisa dianggap sebagai gangguan visual atau kesalahan kamera. Namun ada satu detail yang sulit diabaikan. Sosok tersebut tampak menembus pintu yang tertutup, lalu keluar kembali melalui pintu tertutup lainnya, seolah-olah tidak terhalang oleh benda fisik. Hal inilah yang membuat rekaman tersebut terasa begitu janggal sekaligus menarik. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah ini benar-benar kejadian nyata atau sekedar rekayasa yang dibuat untuk menipu? Keputusan ada di tangan Anda. Video pertama ini direkam oleh sebuah kamera keamanan pada malam yang diguyur hujan deras di Iguatu. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang wanita misterius yang tampak kebingungan saat menyeberangi jalan yang tergenang air. Yang membuatnya terasa begitu aneh adalah sosok wanita itu perlahan-lahan terlihat memudar, seolah-olah menghilang di tengah derasnya hujan. Wajahnya tampak sangat pucat, dan ia berjalan sendirian dengan pakaian seadanya, menembus badai tanpa perlindungan. Beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba lenyap begitu saja dari pandangan kamera. Biasanya rekaman seperti ini bisa saja dianggap sebagai gangguan visual, seperti artefak kompresi video atau keterbatasan kamera digital dalam menangkap objek yang bergerak. Namun ada hal yang membuat klip ini semakin sulit dijelaskan. Tak lama setelah sosok wanita itu menghilang, sebuah sepeda motor melaju kencang di jalur yang sama. Berbeda dengan wanita tadi, kendaraan tersebut terekam dengan sangat jelas, meskipun melintas dengan kecepatan tinggi di tengah hujan deras. Hal ini membuat para ahli kebingungan. Rekaman yang berasal dari Brasil ini tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan teknis yang biasa ditemukan pada kamera pengawas. Sementara itu, penduduk setempat memiliki pandangan lain. Mereka percaya bahwa sosok wanita tersebut adalah arwah seseorang yang kehilangan nyawanya di ruas jalan itu. Sebuah teori yang terdengar menyeramkan, namun bagi sebagian orang cukup masuk akal. Karena jika bukan, mengapa seorang wanita berjalan sendirian di tengah badai, larut malam, di lokasi yang terpencil dan berbahaya? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang kreator TikTok asal Jerman, Arvin Titik, melakukan perjalanan ke kampung halaman dari salah satu kasus pengusiran setan paling terkenal sepanjang masa, kasus Annelies Michel, pada tahun 1975. Keluarga Annelies mengklaim bahwa ia menunjukkan perilaku yang tidak biasa, bahkan dianggap memiliki kemampuan supranatural yang gelap. Annelies sendiri percaya bahwa dirinya kerasukan roh jahat, hingga pihak gereja turun tangan. Selama periode tersebut, ia dilaporkan menjalani total 67 ritual pengusiran setan. Tragisnya, Annelies Michel meninggal dunia secara misterius di rumahnya pada usia 23 tahun. Dalam penelusurannya, Arvin menemukan sebuah kabin yang konon pernah dimiliki oleh keluarga Michel. Ia pun mulai merekam bagian dalam kabin tersebut untuk konten TikToknya. Saat Arvin mengarahkan kameranya ke dalam kabin, sebuah wajah tampak muncul sekejap, lalu dengan cepat menghilang dari sebuah lubang di langit-langit. Arvin mengaku tidak menyadari kemunculan sosok tersebut saat merekam. Ia baru mengetahuinya setelah para penonton menunjukkan momen itu dalam rekaman. Jadi, apakah itu benar-benar sebuah wajah? Ataukah hanya ilusi cahaya? Atau bahkan sekedar rekayasa? Keputusannya ada di tanganmu. Seorang kreator TikTok asal Jerman, Arvin Titik, melakukan perjalanan ke kampung halaman dari salah satu kasus pengusiran setan paling terkenal sepanjang masa, kasus Annelies Michel, pada tahun 1975. Keluarga Annelies mengklaim bahwa ia menunjukkan perilaku yang tidak biasa, bahkan dianggap memiliki kemampuan supranatural yang gelap.
Annelies sendiri percaya bahwa dirinya kerasukan roh jahat hingga pihak gereja turun tangan. Selama periode tersebut, ia dilaporkan menjalani total 67 ritual pengusiran setan. Tragisnya, Annelies Mitchell meninggal dunia secara misterius di rumahnya pada usia 23 tahun. Dalam penelusurannya, Arvin menemukan sebuah kabin yang konon pernah dimiliki oleh keluarga Mitchell. Ia pun mulai merekam bagian dalam kabin tersebut untuk konten TikTok-nya. Saat Arvin mengarahkan kameranya ke dalam kabin, sebuah wajah tampak muncul sekejap, lalu dengan cepat menghilang dari sebuah lubang di langit-langit. Arvin mengaku tidak menyadari kemunculan sosok tersebut saat merekam. Ia baru mengetahuinya setelah para penonton menunjukkan momen itu dalam rekaman. Jadi, apakah itu benar-benar sebuah wajah? Ataukah hanya ilusi cahaya? Atau bahkan sekedar rekayasa? Keputusannya ada di tanganmu. Sementara itu, seorang penyelidik paranormal TikTok, Bradford, dari saluran YouTube Sarang Berhantu, melakukan perjalanan ke sebuah rumah sakit terbengkalai di Lakeville, Massachusetts. Rumah sakit tersebut dibuka pada tahun 1910 dan berfungsi sebagai sanatorium untuk merawat pasien yang menderita tuberkulosis serta berbagai penyakit kronis lainnya yang melemahkan. Sayangnya, dalam sejarahnya, fasilitas ini juga menampung banyak anak-anak terlantar dan yatim piatu yang konon sering diperlakukan dengan sangat buruk oleh staf. Beredar rumor bahwa banyak dari anak-anak tersebut dimakamkan di area rumah sakit, di kuburan tak bertanda. Rumah sakit Lakeville akhirnya ditutup pada tahun 1993, dan sejak saat itu bangunannya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Kini, tempat itu diyakini berhantu oleh arwah para pasien yang meninggal di dalamnya. Bradford, ditemani oleh rekannya Nikki, memutuskan untuk menjelajahi bangunan menyeramkan tersebut. Saat mereka menemukan kamar mayat, Bradford mengambil keputusan ekstrim. Ia berbaring di dalam salah satu loker penyimpanan jenazah yang kosong. Di dalam sana, ia mengalami sesuatu yang benar-benar mengerikan. Make some kind of banging noise. Nikki, do you hear that banging noise? I'm not moving, and it's in the same bed as me, dude. Who's here with me? You really can't hear that, Nikki? No. I don't know what you're talking about. You're gonna have like 15 minutes of you're trying to listen to right now. So anybody's in here, Wendy? I'm gonna put this little speaker on Are you walking around right now? Nikki? I'm right here. You're not moving? I'm right here. I legit just had a shadow at the bottom of my feet. Bradford mulai mendengar suara ketukan aneh. Suara itu tampak berasal dari dalam kamar mayat, sangat dekat dengannya. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar ruang penyimpanan jenazah. Situasi menjadi semakin mencekam ketika ia melihat sosok kecil, menyerupai bayangan, bergerak naik lalu menghilang dari pandangannya. Dengan gugup, Bradford segera bertanya kepada Nikki apakah ia bergerak, atau mungkin tanpa sengaja menciptakan bayangan tersebut. Namun Nikki dengan cepat menjawab bahwa ia sama sekali tidak bergerak. Bahkan dalam rekaman, tidak terdengar suara langkah atau pergerakan apapun. Are you walking around right now? Nikki? I'm right here. You're not moving? I'm right here. My feet haven't moved. Jadi, apakah rumah sakit Lakeville benar-benar dihantui oleh arwah para pasien yang meninggal di sana? Bagaimana menurutmu? Bradford membagikan klip-klip menyeramkan ini di TikTok, dan kamu juga bisa menyaksikan eksplorasi lengkapnya di saluran YouTube Sarang Berhantu. Seseorang mengirimkan email langsung kepada saya, berisi sebuah video yang ia rekam sendiri. Dalam video tersebut, terdapat rekam yang menangkap beberapa kejadian aneh, sesuatu yang bahkan Jesse dan temannya, Sarah, tidak dapat jelaskan. Dan sejujurnya, saya pun kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. No, just let it play normal. Didn't do so. Yeah. Whoa.
Whoa. Yeah. Look how tall they are. Whoa. That ain't nothing. Wait till she slows it up. You see the face. Right there, that was the face. No, not yet. There it was. It's coming right there. Yeah, it was. See right there. Whoa. Yeah. Like I want a shot from this too. From this. When we do. Oh. Whoa. That ain't nothing. Yeah. Hey. This last one is what you'll see. Yeah. Right. There. See that? There Right you go. there. There you go. Uh-huh. Whoa. No way. Rekaman CCTV itu memperlihatkan cahaya terang yang tampak muncul dari balik sebuah rumah di lingkungan pinggiran kota. Anomali cahaya tersebut berubah bentuk secara tidak beraturan, muncul beberapa kali, lalu perlahan terpecah menjadi dua bagian yang menyerupai lampu. Setelah itu, kedua cahaya tersebut melayang menjauh dan akhirnya menghilang begitu saja. Sekelompok teman yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jesse menduga bahwa fenomena tersebut mungkin merupakan suatu entitas yang tanpa sengaja terekam oleh kamera. Saya pun memiliki pemikiran yang serupa. Sejujurnya, saya belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Namun menurut Anda, apa sebenarnya yang tertangkap dalam rekaman tersebut? Apakah itu gas rawa, fenomena listrik langka seperti petir bola, atau sesuatu yang benar-benar tidak dapat dijelaskan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.